Akhirnya Erick Thohir bocorkan calon penyerang naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Pandit senior beberkan progresnya. Pandit senior mendapat informasi terbaru dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal kemungkinan naturalisasi Ole Romenyi untuk timnas Indonesia. Nama Ole Romenyi digadang bakal menjadi penyerang baru timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ole Romenyi yang kini bermain untuk FC Utrecht di Liga Belanda atau Eredivisie dinilai bisa menjadi jawaban atas kurang impresifnya lini serang timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang berat di putaran ketiga nanti. Maka dari itu kehadiran pemain berusia 23 tahun itu bakal menjadi tambahan amunisi yang luar biasa untuk timnas Indonesia di putaran ketiga nanti. Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan sempat menanyakan soal kemungkinan naturalisasi Ole Romenyi kepada Erick Thohir. Menurut Bung Ropan, Ole Romenyi masuk radar Erick Thohir untuk segera dinaturalisasi dalam waktu dekat. Terlebih hanya sekitar 2 bulan sebelum Indonesia melakoni laga pertama putaran ketiga. Kehadiran Ole Romenyi yang memiliki tipe sebagai goal getter akan sangat membantu timnas Indonesia untuk mengkonversi setiap peluang. Selama ini Sintayong mengandalkan Rafael Struijk untuk membongkar pertahanan lawan. Namun Rafael Struijk dinilai lebih cocok di sayap. Para penyerang muda yang dimiliki Indonesia saat ini pun belum cukup untuk bermain di level tinggi seperti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. PSSI jawab kabar usahakan Kevin Dix dan Ole Romenyi bela timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Anggota PSSI Arya Sinulinga buka suara mengenai kabar yang beredar bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi 2 pemain keturunan untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Keduanya adalah Kevin Dix yang bermain untuk klub Denmark, FC Copenhagen, dan Ole Romenyi, penyerang FC Utrecht di Eredivisie. Bersama back FC Twente, PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia pada awal 2022 namun gagal mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Sebelumnya, pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengklaim bahwa Ketua PSSI Erick Thohir berencana untuk menambah pemain keturunan di timnas Indonesia buat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bersama FC Copenhagen pada musim lalu, Kevin Dix mencatatkan 51 penampilan, termasuk 8 di Liga Champions. Dengan perolehan 7 kartu kuning, 1 kartu merah, 4 gol, dan 2 assist. Kevin Dix berposisi sebagai bek tengah, namun pemain berdarah Ambon, Maluku, itu juga bisa bermain menjadi fullback. Sementara itu, Ole Romenyi hanya bisa mencetak sebiji gol dari 15 pertandingan dengan total 614 menit di atas lapangan bersama FC Utrecht. Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya Timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari 2 tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Sintayong, keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Kejutan Timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F.
tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Selain itu, Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Timnas lanjut ke babak ketiga, STY mau naturalisasi pemain lagi. Seiring dengan langkah timnas Indonesia yang melaju ke babak ketiga Piala Dunia 2026, pelatih Sintayong mengungkapkan keinginan merekrut pemain naturalisasi yang baru. Geliat naturalisasi di timnas Indonesia bergeliat sejak lebih dari 1 dasawarsa silam. Keseriusan mendatangkan pemain-pemain berdarah Eropa kian menjadi dalam 4 tahun belakangan. Nama-nama berbau asing pun mendominasi timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Termasuk 2 laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin menyatakan pencarian pemain naturalisasi belum berakhir dan masih berniat menghadirkan sosok-sosok dari Eropa dengan keturunan Indonesia. Sementara di sisi lain, Shin juga masih mengeluhkan performa lini depan timnas Indonesia dan terus berupaya menemukan pemain yang memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Dalam laga melawan Irak dan Filipina, timnas Indonesia memiliki beberapa peluang namun hanya bisa mencetak 2 gol dari 2 laga tersebut. Shin tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan tim asuhannya. Meski terus mengevaluasi diri dengan baik, Shin pun akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain. Saat ini terdapat beberapa nama pemain di Eropa yang dikaitkan dengan timnas Indonesia seperti Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Romeni merupakan pemain depan, sementara Riedewald adalah gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek. Satu nama lain yang berposisi sebagai penyerang dan tinggal melakukan sumpah untuk mendapat status WNI adalah Jens Raven. Saat ini Raven sedang menjadi bagian timnas Indonesia U20 yang berlaga di Toulon Cup 2024. Berada di Indonesia, apakah pemain Ajax Amsterdam Tristan Gooijer bakal dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia? Berada di Indonesia, Tristan Gooijer. Mengutip dari akun Instagramnya @TristanGooijer, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Canggu, Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewa. Maksud Tristan Gooijer berada di Indonesia hanya untuk berlibur. Namun bukan tak mungkin potensi Tristan Gooijer mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Gooijer. Saat ini timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau fullback kanan. Sebab 2 pemain andalan timnas Indonesia di posisi itu, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam, tak dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena baik Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing. Ketika dipercaya tampil membela timnas Indonesia pun belum menampilkan performa gemilang. Di sisi lain, Tristan Gooijer pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Tristan Gooijer menjadi pemain reguler di Amsterdamers. Lantas, pernahkah PSSI menghubungi Tristan Gooijer sebelumnya? Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan Gooijer mengaku pernah dihubungi PSSI. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut setelah itu. PSSI pernah mendekati Tristan Gooijer jelang timnas Indonesia U20 tampil di Piala Dunia. Selain Tristan Gooijer, PSSI saat itu mendekati Ivar Jenner dan Justin Hubner hingga akhirnya kedua pemain itu resmi memegang paspor Indonesia.